Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang saya bacain energi kalian di bulan Juli. Jadi di bulan Juli ini energinya sangat-sangat penting, keren bahkan ya. Karena kita tanggal 17 Juli itu energi yang selama 2 tahun ini fokus kita ada di Taurus ya, karena North Node-nya ada di Taurus, dia akan bergeser ke Aries. Nah, itu kan North Node sama South Node itu sumbu ya. Kalau kemarin dari tahun 2020 sampai tahun ini itu ada di sumbu Taurus dan Scorpio. Nanti tanggal 17 Juli dia akan pindah ke Aries dan Libra. Pusatnya atau fokus utamanya itu adalah di Aries. Kemudian South Node-nya itu ada di Libra, yang mana artinya secara kolektif itu artinya Aries sifatnya itu adalah leadership, satria, warrior ya, entrepreneur ya, independen, mandiri ya. Sedangkan kalau Libra sifatnya itu sangat interdependent, keharmonisan, in relationship ya, karena dia planet rule-nya adalah Venus. Oke. Nah, lagi-lagi setiap zodiak akan berbeda ya. Dampaknya itu di bidang apa sih ya. Jadi ini selalu general reading. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai supaya bisa melihat secara general. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising sign. Cross watcher kalian welcome to join, karena memang energi kita suka tukar ya. Jadi kalau emang kalian butuh personal reading, cek aja di box description gue, itu ada nomor WA gue. Kalian tinggal pass gue aja, oke? Dan selain itu di bulan Juli ada full moon di Capricorn. It's all about stability, stabilitas, entah itu emosional, entah itu materi ya. Lagi-lagi setiap orang berbeda ya. Jadi cek kita. Oh ya, gue juga lupa ngomongin ya. Venus retrograde di Leo selama 4 bulan, selama 4 bulan. Jadi mungkin nanti gue akan bikin yang khusus edisi relationship ya. Karena ini adalah retrograde, itu nanti energinya lebih ke internal, how we love ourselves. Aries. Gue kali ini gue buka pakai ini Rainbow Tarot ya. Gue buka 10 kartu yang mewakili 4 minggu dan challenge-nya setiap minggu. Dan terakhir ya kartu advice, pesan petunjuk buat Aries. By the way, nanti tanggal 17 Juli ya, North Node-nya ninggalin Taurus dan masuk ke kalian Aries. Jadi fokus kalian dalam 2 minggu ke depan ini, 2 tahun ke depan itu adalah kalian ingin tampil yang berbeda kan gitu. Reputasi yang kayak gimana sih yang kalian ingin bangun ya kan? Atau ganti penampilan? Bisa sangat mungkin ya kan? Apa yang Aries perlu ketahui di bulan Juli? Energi kalian di bulan Juli secara general, King of Cups. Oke. Minggu pertama The Empress. Challenge-nya di minggu pertama Five of Wands. Di minggu kedua energi kalian Seven of Wands. Challenge-nya Nine of Wands. Minggu ketiga King of Wands. It's all about wands. King of Wands. Challenge-nya Three of Cups. Minggu keempat Five of Pentacles. Challenge-nya La Lune, the Moon. Advice atau action buat Aries, Eight of Pentacles. Under the deck Page of Swords.
Jadi secara alam bawah sadar kalian tuh kalian lagi menyimak, kalian lagi mempelajari, menghayati, ya, riset. Coba untuk terbuka akan apapun itu idenya, ya kan, apapun itu persepsinya, mindsetnya, kalian coba mempelajari, ya, memperhatikan dan bahkan ya riset. Ini energi Gemini. Ya. Gemini buat Aries itu ada di mindset intelektual. Ya mungkin kalian sedang belajar. Ini kalian sedang belajar, mempelajari sesuatu, ya. Dan energi kalian secara general adalah King of Cups. Kalian menjadi yang bijak, ya kan, dengan energi King of Cups. Kalian menjadi yang bijak, mencoba untuk mengerti, memahami orang lain, ya kan, secara emosional, gitu. Itu energi Pisces. Yang mana artinya buat kalian itu ada di rumah ke-12, ya, karma. Karma, ketidaktahuan, kegelapan, segala sesuatu yang di luar kuasa atau nalar kita, ya. Dan di Pisces itu ada Saturn yang retrograde dan juga Neptune yang retrograde. Artinya kalian dipaksa oleh semesta kalian untuk menjadi lebih bijak, untuk memahami apapun yang terjadi secara emosional, ya, karena kita bicara tentang King of Cups, tentang yang idealnya bagaimana, tentang apa yang dirasakan kita sendiri, orang lain, gitu kan, segala sesuatu yang di luar kuasa kita, bahkan kita coba untuk paham. Oke. Minggu pertama energi kalian di Empress. Di Empress itu energi Venus, dan Venus ada di Leo. Dan tanggal 22 tanggal 22 Venus retrograde di Leo. Venus retrograde di Leo sampai bulan September, ya. Jadi bisa dibilang sampai akhir September. Artinya kalau secara general itu Venus yang retrograde, ya, kita diminta untuk ngerem dulu, karena kita diminta untuk lebih narik diri, maksudnya narik aura kita lagi untuk lebih mengenal, memahami, ya, diri kita sendiri, menghargai, mencintai, mengapresiasi diri kita sendiri dulu sebelum kita menciptakan atau melahirkan situasi apapun itu yang berbeda, yang baru umpamanya. Karena dengan energi di Empress itu, energinya adalah kita siap melahirkan, menciptakan situasi keadaan yang baru. Tapi masalahnya ini energi Venusnya juga retrograde sampai September akhir, ya. Jadi ada sangat kemungkinan untuk kalau kita mau memulai apapun, project, ya, pekerjaan, bisnis, itu akan ke halt, akan ngerem, nggak loss gitu aja gitu loh. Dia akan stagnan mungkin selama 3,5 bulan atau 4 bulan. Dan karena ini di Leo, ini juga memberi kesempatan untuk kita melihat ke dalam, bahkan ke masa kecil kita, ya, masa kecil kita sendiri. Karena ingat, Chiron juga ada di Aries, ya, dan itu retrograde juga. Ya. Apa yang kita ingin tampilkan, citra diri dan reputasi yang kita ingin tampilkan ke dunia, keluar, yang kita ingin bentuk itu kan semua pasti berangkat dari bagaimana kita masa kecil kita, ya, gitu. Jadi Chiron itu apa sih? Chiron itu the wounded healer,
dia yang menyembuhkan trauma-trauma kita. Jadi apapun trauma kita di masa kecil, dengan North Nodes di Aries ya selama 2 tahun ke depan, kita diminta untuk menyadari itu. Citra diri, reputasi yang kayak mana yang kita sedang coba bangun, atau yang sudah kita bangun sampai saat ini, itu benar-benar mewakilkan diri kita sejatinya kita, atau memang karena orang lain meminta kita, menuntut kita untuk menjadi yang seperti itu. Jadi dengan energi Venus retrograde di Leo ya, karena Leo itu sebenarnya adalah representasi the sun. The sun itu adalah soul kita ya. Apakah kita sudah sesuai dengan soul kita? Venus di Leo. Apakah kita sudah bisa mengekspresikan sejatinya diri kita? Apakah kita sudah cukup mencintai diri kita, mengapresiasi diri kita selayaknya? Atau kita mengekspresikan atau menjadi apapun yang diinginkan orang lain, menyesuaikan, jadi jiwa kita disuruh menyesuaikan maunya orang terus. Ouch. Challenge ya. Five of Wands. Five of Wands ini adalah perkelahian, adanya perdebatan, pertengkaran ya, yang perlu kita sadarin. Perkelahian, pertengkaran, perdebatan, argumentasi apapun itu ya, selalu ada sisi positifnya, yaitu kolaborasi. Dengan apapun itu perbedaannya ya, positifnya adalah kita bisa mencapai sesuatu rembukan namanya, karena kita hadapi. Jadi jangan dihindari apapun itu, perkelahian, apapun itu argumentasi. Yang gue yakin banget untuk Aries itu mudah ya menghadapinya. Maksudnya kalian biasanya secara gue lagi mengeneralisasi, mereka nggak takut dengan apapun resikonya. Kalian blatantly ngomong, ungkapkan. Kalian juga nggak ragu untuk berantem. Itu biasanya Aries gitu. Dan memang ini energi Leo juga ya. Jadi mungkin di situ ada konflik dari dalam diri kalian sendiri, karena memang Mars ada di Leo, nggak hanya Venus ya, tapi Mars ada di Leo dan Merkuri juga ada di Leo. Merkuri masuk ke Leo tanggal 11 Juli. Oke. Dan matahari akan masuk ke Leo tanggal 22. Jadi akan lebih diperjelas konflik dari dalam diri kita ya, yang memang itu nanti akan terungkap juga sih. Oke. Mars itu kan tentang action ya, Venusnya juga di situ. Nah, dengan Venus di situ retrograde dan Merkuri ada di situ, Marsnya jadi agak-agak disabilitate, maksudnya agak-agak nggak berasa gitu. Jadi sadarin ya, mungkin energi yang kalian akan rasakan tuh nanti adalah kalian merasakan konflik itu, tapi kalian tidak ada keraguan-raguan untuk bersikap, karena Marsnya debilitate. Gue jadi ribet tadi, yang itulah yang gue ngomongin tadi. Jadi agak-agak nggak berasa gitu secara energi ya. Tapi lebih banyak kepikiran jadi. Minggu kedua energi kalian Seven of Wands. Banyak wands-nya nih, jadi fire-nya banyak banget. Seven of Wands itu energi Sagittarius. No, masih energinya Leo sih. Kalian ingin masih, jadi energi di minggu kedua itu kalian akan mempertahankan ya apa yang kalian yakini. Apapun keyakinan kalian tuh kalian akan bertahan. Tapi yang kalian harus sadarin ya, challenge kalian ya, Nine of Wands. Dengan apapun keyakinan kalian itu yang kalian pertahankan, dengan resistensi kalian itu ya, challenge-nya adalah
kalian akan terus memikul beban yang kalian pikul selama ini, yang padahal kalian tahu sendiri kalian juga udah capek mikul itu. Bukannya enaknya udah dilepasin gitu. Nggak usah dipikul lagi, dan ngapain juga dipertahankan kalau emang udah kalau memang apapun yang kita selama ini pertahankan itu ternyata emang bikin kita tambah sakit, tambah berat, kenapa dipertahankan, pertanyaan gue. Ini Nine of Wands, challenge-nya itu, ini energi Sagittarius ya, yang mana kalian sebenarnya ingin melepaskan, kalian ingin punya kebebasan untuk tidak membawa atau memikul beban itu. Oke. Minggu ketiga, karena ini belum, masih di Nine of Wands ya. Ini energinya Sagittarius yang mana di rumah 9, yaitu bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian. Kalau keyakinan kalian itu adalah batasan-batasan kalian, bisa nggak kalian melepaskan itu? Nah, gitu. Anyway, langsung ke minggu ketiga, energi kalian adalah King of Wands, energi kalian sendiri. Kalian tahu selalu bagaimana bersikap. Kalian tahu, kalian sadari penuh ya, kalau hidup dan nasib kalian itu ada di tangan kalian. You know it well, gitu kan. Kalian sadari penuh itu. Kalian sanggup gitu. Kalian sanggup menghadapi apapun itu gitu kan. Challenge-nya Three of Cups. Challenge-nya kalian itu ada di pihak ketiga. Entah kita bicara tentang romance mungkin ya. Sangat mungkin tentang romance, karena bicara tentang Cups ini pihak ketiga yang sifatnya emosional. Jadi ada pihak ketiga di sini. Dan minggu keempat, energi kalian adalah Five of Pentacles. Satu-satunya Pentacles, enggak nih, masih ada. Di minggu keempat kalian merasa kesepian, sendiri, lonely, ditinggalkan gitu. Bahkan kekurangan secara ekonomi. Biasalah ya, akhir bulan kalau kita nggak kurang, dianggap aja normal gitu. Itu energinya Taurus ya. Kalian merasa secara finansial mungkin kekurangan, atau ya lagi agak sulit mungkin ya di minggu keempat. Dan itu juga bawa ke sisi emosional kalian sendiri, karena challenge-nya adalah The Moon. The Moon di sini energi Cancer ya. Tapi full moon ada di Capricorn tanggal 3. Buat Aries itu ya memang di karir. Mungkin ada hal yang sifatnya bikin, ada yang berakhir ya, mungkin di masalah pekerjaan. Jadi kalian agak emosional gitu kan. Atau mungkin status ya, untuk beberapa dari kalian ya general reading. Dan tanggal 17 bersama dengan North Nodes pindah ke Aries ya, itu New Moon di Cancer. New Moon di Cancer buat Aries itu ada di rumah. Jadi sangat mungkin juga ada masalah di rumah ya. Kalian mungkin mau memulai sesuatu yang baru, entah itu pindah rumah ya. Entah itu ada masalah dengan di rumah, tapi yang jelas kalian punya semangat untuk memulai sesuatu yang baru gitu loh.
ya untuk menanggulangi kesepian kalian, rasa kesendirian kalian, merasa kurangnya kalian itu ya di New Moon in Cancer kalian punya kesempatan untuk memulai dan untuk mempunyai semangat baru, bahkan untuk memulai yang baru. Ouch. Untuk pindah rumah mungkin. Anyway, action dan advice untuk Aries di bulan Juli, Eight of Pentacles. Diminta untuk belajar, kerja. Itu energi Virgo. Yang mana ya kalian diminta untuk rajin terus berusaha dalam pekerjaan kalian atau keseharian kalian. Oke, kartu terakhir dari Oracle Business and Finance, satu kartu aja petunjuk buat Aries di bulan Juli. Barriers and obstacles on the way to achieving your ambitions. The key is in you. A breakthrough will come in the wake of an internal change and an alternative approach to the existing circumstances. Jadi hambatan dan rintangan dalam perjalanan mencapai apapun ambisi kalian. Kuncinya itu ada selalu dalam diri kalian sendiri. Jadi a breakthrough, solusinya akan datang di saat sudah ada awakening, ya, sudah ada kesadaran untuk perubahan dari dalam diri dan pendekatan alternatif, ya, alternative approach, ya, pendekatan alternatif itu akan hadir dengan sendirinya dalam circumstansi atau circumstances, jadi situasi dan keadaan kalian saat itu gitu. Perlu gue ulang nggak perlu kan ya, kayak udah cukup. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.